Waalaikumsalam warahmatullahi. Buah delima, buah kedondong. Kawan Prima, yuk join live Instagram dong. Nah, seperti pantun tadi, bagi kawan Prima nih yang punya teman, sahabat, gebetan, pacar, suami istri, boleh deh join live Instagram Bea Cukai Tanjung Priok. Karena apa? Karena sekarang kita akan mengupas materi yang sangat menarik nih, kawan Prima. Yang tentunya menambah wawasan kawan Prima semua ya, terkait peraturan kepabeanan dan cukai. Terlebih lagi di kantor tercinta ini, yaitu kantor Bea Cukai Tanjung Priok. Oke, saatnya kita akan menyapa kawan Prima yang sudah live ya. Oh, ada sekitar 32. Mungkin bisa bertambah lagi ya nanti ya kawan Prima. Selamat siang kawan Prima semua, dimanapun berada. Yang sedang beraktivitas maupun istirahat siang nih ya. Semoga kita senantiasa sehat selalu, amin. Nah, bersama saya, Merlina, di episode live Instagram Bea Cukai Priuk ke-26 dengan tema yang sangat menarik nih kawan Prima. Nah, kawan Prima, pasti di sini ada yang pernah barangnya kena segel nih, terus kesel banget. Pasti ada nih dari sekian banyak yang nonton nih, pasti ada nih. Nah, di tema ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik yaitu, duh barangku kok kena NHI, gimana ya? Nah, join live Instagramnya sampai akhir ya kawan Prima. Kalau kata Iqbal Cepmek, nah, jangan lupa ya join Instagram live-nya. Kalau kita jangan lupa join live Instagramnya sampai akhir. Karena nanti kita akan mengupas materi yang sangat bagus. Apa sih itu NHI? Bagaimana sih itu barang kena NHI? Terus bagaimana pemeriksaannya? Nah, seperti itu. Langsung saja kita undang narasumber hebat di siang hari ini yaitu Mas Zikrul Adi. Selamat siang Mas Zikrul. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Ikrul. Boleh perkenalan dulu Mas Ikrul? Sekarang bekerja di mana? Di bidang apa? Terus sudah berapa lama nih di Bea Cukai Priuk bertugasnya? Gitu. Itu udah dijawab tadi. Iya. Mungkin di bidangnya belum tahu nih Mas Ikrul Oke. dari konfirmanya. Oke, Dikenalin terlebih dahulu lah. perkenalkan nama saya Zikrul Ardi. Saya kebetulan sekarang ditempatkan di bidang penindakan dan penyidikan di seksi penindakan 1. Sekarang saya diamanahkan jadi koordinator informasi penindakan 1. Oh, terima kasih ya Bang sudah menyempatkan waktunya nih. Pasti bidang pendidikan pendidikan itu sangat sibuk sekali ya kalau Prima. Kita sudah tahu lah ya bagian pengawasan. Nah, kalau di Bea Cukai itu kan ada pengawasan dan penerimaan ya Mas ya. Kalau di Mas Ikul ini di bidang pengawasan kalau Prima. Terlebihnya itu kalau pengawasan seperti apa sih Mas? Sepertinya kok banyak yang kurang paham nih pengawasan di Bea Cukai itu seperti apa gitu. Oke, ini suara saya jelas ya? Jelas jelas. Oke, jelas. Nah, jadi di Bea Cukai itu secara umum ya ada pengawasan dan pelayanan. Oke, nah karena kita sekarang lagi membahas mengenai pengawasan, jadi pengawasan itu adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, dan penanganan perkara. Oh, seperti itu ya. Nah, tadi kayaknya ada intelijen loh, kata-kata intelijen sama penindakan. Mungkin boleh dijelaskan, Mas, intelijen itu apa, penindakan itu apa. Terus kayaknya sepertinya ada bidang penyidikan juga ya di bidang penindakan penyidikan itu, Mas. Nah, oke, itu satu rangkaian siklus ya dari proses bisnis di bidang penindakan dan penyidikan. Oke, untuk unit intelijen. Unit intelijen adalah unit pengawasan di lingkungan DJBC yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi intelijen dalam mengelola informasi berupa pengumpulan, penilaian, analisis, distribusi, dan evaluasi data atau informasi berdasarkan database dan atau informasi lainnya yang menunjukkan indikator risiko pelanggaran kepabeanan dan cukai sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Unit penindakan. Unit penindakan adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penindakan dalam pelaksanaan upaya fisik yang bersifat administratif berupa patroli, penghentian, pemeriksaan, penegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya dalam rangka pengawasan kepabeanan dan cukai sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, terakhir, unit penyidikan. Apa itu unit penyidikan? Unit penyidikan adalah unit pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi penanganan perkara berupa penelitian dugaan pelanggaran dan penyidikan yang menurut undang-undang menjadi kewenangan penyidik PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengenanganan barang hasil penindakan dan barang bukti, pengelolaan cabang rumah tahanan, penerbitan rekomendasi hasil penelitian, dan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan dan cukai sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Begitu, Mbak. Wah, sangat lengkap ya Mas ya penjelasannya. Ada contekannya soalnya. Oh iya. Boleh ya Mas ya. Nah, bagi kaum prima nih yang mau bertanya kepada Mas Iko langsung bakal dijawab nih. Nanti bagi penanya terbaik akan dipilih dan akan mendapatkan hadiah spesial dari Bea Cukai Priok, yaitu berupa tumbler seperti ini ya. Sama ada lagi yaitu berupa mug. Mugnya sangat cantik ya guys. Nah, bagi penanya terbaik akan diumumkan di akhir sesi live Instagram ini. Makanya untuk teman-teman kalau ada pertanyaan nih yang menarik silahkan chat di kolom komentar saja ya guys. Kemudian nih Mas, masuk ke inti utama, NHI. NHI itu apa sih Mas? Kira-kira tuh apa gitu loh, kalau kami prima nih masih bingung gitu. NHI ya. NHI itu kepanjangannya tuh Nota Hasil Intelijen. Nah, saya menarik nih sama judul diskusi hari ini nih. Barang tadi jadi kalau dilihat dari judulnya tadi itu seolah NHI ini suatu musibah lah gitu. Ini mungkin jangan dianggap seperti itu ya, karena ini kan salah satu rangkaian kecil dari proses bisnis kepabeanan dan cukai. Jadi teman-teman pengguna jasa yang sudah berkomitmen mencari rezekinya di bidang ekspor dan impor, ya harus siap untuk menghadapi NHI ini gitu. Karena kalau NHI itu hanya sebagian kecil kok dari rangkaian kegiatan proses bisnis kepabeanan dan cukai. Nah, kalau NHI itu sendiri apa? NHI adalah produk dari kegiatan intelijen yang menunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Jadi di sini baru indikasi. Jadi nggak perlu khawatir kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu pengguna jasa melakukan bisnis prosesnya tepat dan benar, jadi nggak perlu khawatir, tinggal menjalankan saja, gitu Mbak. Oh iya, berarti nanti paling jangan langsung, kenapa nih kena NHI? Karena belum tentu barang kawan prima ini juga pelanggaran gitu ya Mas ya, sepertinya. Kalau NHI ini di unit mana ya Mas tindak lanjutnya gitu? Hasil penindakan NHI ini di unit bagian mana di bidang penindakan dan penyidikan? Oke, yang menindaklanjuti hasil NHI ya. Nah, NHI ini yang menerbitkannya itu adalah unit intelijen ya.
Nah, berikutnya hasil NHI ini diserahkan ke unit pengawas penindakan. Nah, nanti kawan-kawan seksi penindakan lah yang akan melakukan proses tindak lanjut NHI. Oh, seperti itu. Terus kalau udah ditindaklanjuti, terus hasil penindakan NH ini proses lebih lanjutnya seperti apa gitu, Mas? Oke. Dalam hal tindak lanjutnya itu ya, unit penindakan akan menganalisa hasil pemeriksaan NHI itu apakah ada dugaan pelanggaran atau enggak. Nah, apabila ada dugaan pelanggaran, maka penindakan akan meneruskan hasil penelitiannya itu ke seksi penyidikan. Tapi apabila tidak ada dugaan pelanggaran, untuk barang ekspor akan diteruskan ke bidang PPC 3, kode periuk ke PPC 3 ya. Kalau impor ke PFPD melalui nota dinas untuk mendapatkan penetapan selanjutnya. Kayak gitu, Mbak. Oh, baik. Kalau kena NH ini kan barangnya kena segel ya, Mas ya? Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Imam nih, Syed Ramadan. Setiap barang yang disegel P2, apakah semua termasuk NHI atau ada jenis yang lain? Lalu apa yang membedakannya? Terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab ya Mas ya di sela-sela kita melakukan live Instagram siang hari ini. Gimana tadi pertanyaannya? Setiap barang yang disegel P2, apakah semua termasuk NHI atau ada jenis yang lain? Lalu apakah yang membedakannya gitu Mas? Yang segel NHI atau enggak gitu dari P2-nya itu apa gitu katanya? Oh gitu. Gini, kalau untuk segel dari bahasa aturannya ya, itu tindakan pengamanan. Nah, ada tindakan pengamanan hanya sebagai catatan, itu istilahnya catatan CTP lah. Ada juga untuk segel ada penindakan. Nah, nggak semua segel itu adalah NHI. Ada hanya pengamanan saja, gitu Mbak. Iya, benar ya, Mas. Sepertinya ada pembedaan warna ya, Mas, ya, kalau segel NHI sama pengawasan atau pengamanan tadi ya, Mas, ya. Ada perbedaan warna ya. Oh iya, ada Ya, ada. perbedaan warna. Kalau tanda catatan pengaman itu berwarna putih, kalau segel warna merah. Tapi kalau merusak tanda pengaman merah atau putih, akan dikena sanksi yang sama, yaitu sanksi pidana dan denda. Baik. Mungkin sudah paham lah untuk Mas Imam Neza Ramadan ya, Mas, terkait segel tersebut. Kemudian nih, Mas, kalau pengguna jasa mendapat pemberitahuan NHI, yang harus disiapin tuh apa gitu? Oke, nanti setelah ada penetapan NHI, pengguna jasa itu akan mendapatkan surat pemberitahuan dari Kepala Bidang P2 untuk akan dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, setelah mendapatkan pemberitahuan itu, pengguna jasa berkoordinasi dengan petugas P2 lapangan yang membawahi lokasi barang. Nah, kalau di sini kan ada 3 itu, penindakan 1, 2, dan 3. Nah, kalau posisi barangnya itu ada di JST misalnya. JST berarti kawan-kawan pengguna jasa bisa menghubungi petugas lapangan yang penindakan 2, yang poskonya di JST. Kalau di wilayah NPCT 1 itu penindakan 3. Teman-teman pengguna jasa bisa menghubungi petugas P2 lapangan di NPCT 1. Kalau wilayah Terminal 3, Mal, Ambon, kawan-kawan pengguna jasa bisa menghubungi petugas P2 lapangan yang poskonya itu ada di Ambon. Bukan Oh, Ambon seperti itu. Maluku sana ya, tapi Jauh dong, Mas, ya. Kader Ambon di sini. Di sini juga ada banyak ya Mas ya, Ambon juga ada di Priuk ya Mas ya. Iya, ada Ambon, ada Banda, Lengkap semua, ada lengkap lah. Ambon ada, semua ada. Oke nih Mas, kalau dulu kan di lantai 3 ya Mas ya untuk
buka segel dan pemeriksaan NHI lainnya. Nah, kalau sekarang itu gimana Mas? Apakah udah di PTSP atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan permintaan buka segel atau yang lainnya gitu. Nah, kalau dulu manual ya antar ke loket lantai Iya, 3 ya, itu dulu. Tapi iya. sekarang kan Sekarang udah beda. udah ada layanan yang cukup baik ya dari kantor kita tuh, Iya. layanan Slim. Di situ ada menu layanannya, Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya, dan di situ juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Cukup online. Itu adalah komitmen Bea Cukai buat Cukai Priuk bersama ya untuk lebih memudahkan pengguna jasa. Terus kalau misalkan udah mengajukan nih Mas atau pemeriksaan itu proses pemeriksaan NHI-nya tuh seperti apa Mas? Oh, oke. Jadi ceritanya ini pengguna jasa udah dapat pemberitahuan, pengguna jasa juga udah berkunjung lah ya, berkunjung ke kawan-kawan petugas lapangan ya. Untuk tujuannya itu berkoordinasi kapan akan dilakukan pemeriksaan sehingga kawan-kawan pengguna jasa tahu kapan menyiapkan barang ya gitu ya. Nah, selanjutnya pemeriksaan fisik dilakukan secara mendalam. Kalau NHI ini pemeriksaannya itu secara mendalam, Mbak. Dicacah untuk mengetahui jumlah dan jenis kemasan dan atau barang, merek, tipe barang, negara asal, dan atau spesifikasi lainnya. Petugas dapat mengambil contoh barang untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Dalam hal dimensi tidak memungkinkan, pengambilan contoh barang bisa tidak dilakukan. Misalnya dimensinya besar, atau ini barang berbahaya kimia misalnya ya, atau pernah ada beberapa importasi barang-barang pesanan untuk perminyakan ya, seperti pipa segala macam, mereka keberatan sampelnya itu diambil. Keberatan kalau misalnya barangnya koil nih ya, koil besi, untuk sampel kan dipotong sedikit. Tekstil juga dipotong sedikit. Nah, kebanyakan tidak mempermasalahkan. Tapi untuk yang importasi khusus, itu akan bermasalah bagi kontraknya mereka apabila ada kecacatan di barang yang diimpornya. Jadi solusinya adalah kayak Tanjung Priok menyediakan mobile lab. Jadi bukan barangnya yang ke lab, tapi labnya yang ke barang. Nah, Oh, di sini ada gangguan teknis. Nah, di sini diminta pengguna jasa itu kooperatif. Ini buka aja satu ya, ganggu aja nih. Pengguna jasa diminta kooperatif. Jadi sewaktu sudah menghadapkan kawan P2 lapangan, sampaikan barangnya itu seperti apa. Misalnya nih, Pak, Bang, ini barang kami ini nggak bisa diambil sampelnya, boleh nggak mobile lab? Nah, jadi dengan ada koordinasi seperti itu, pengguna jasa nggak perlu mempersiapkan barang dulu, nggak perlu persiapkan 2 kali. Karena kejadian seperti ini, Mbak. Barang sudah disiapkan, dibuka, diperiksa, ternyata sampel nggak bisa diambil, tutup lagi, panggil mobile lab, siapkan lagi barang. Itu kan akan terjadi pemborosan nih bagi pengguna jasa. Jadi untuk menghindari hal itu, sebaiknya sebelum dilakukan pemeriksaan, sampaikan dulu keadaan barangnya. Tunjukkan fotonya, itu bagus, tunjukkan brosur, segala macam. Jadi nanti kawan-kawan lapangan akan berkoordinasi dengan kawan-kawan administrasi di atas untuk mengajukan mobile lab. Gitu, Mbak. oh ya. Berarti atensi dari barangnya sendiri ya Mas ya bagi pengguna jasa atau kawan prima nih kena NHI atensinya barangnya apa nih nanti kan ada tindakan-tindakan khusus terkait barang-barangnya. Nah ini Mas banyak yang bertanya nih sepertinya asik materi pada siang hari ini dari Cilam 88 pertanyaan saya apakah track record imported dalam mengimport barang berpengaruh dalam terkenanya NHI? Terima kasih. Bisa langsung dijawab Mas mungkin? Nah, untuk NHI sendiri ada beberapa parameter ya. Parameternya
bisa macam-macam, bisa track record bagus, bisa jadi tidak kena NHI, tapi bisa saja terjadi. Jadi ini walaupun parameternya ada, teman-teman intelijen bebas ya untuk menentukan mana yang di NHI apa enggak gitu. Jadi teman-teman importir juga jangan, mohon maaf nih, jangan mentang-mentang track record bagus, merasa udah bagus, jadi bisa coba-coba apa ya, coba-coba berkreasi lah, karena itu nggak akan lolos juga dari kawan-kawan intel kita, kawan-kawan analis. Oke, terus ada lagi nih Mas dari mumu.acc 2015. Apakah barang yang kena NHI setelah dilakukan investigasi dan klarifikasi dapat di kemudian hari bisa bebas? Bagaimana nih maksudnya? Nah, dia maksudnya mungkin gini Mas. Barang yang kena NHI setelah dilakukan investigasi dan klarifikasi mungkin pemeriksaan kali ya, maksudnya pemeriksaan atau sudah di proses penyidikan, apakah di kemudian hari bisa bebas barangnya gitu. Oh ya, ini seperti yang kita jelaskan tadi di awal, NHI ini kan baru indikasi. Nah, apabila barangnya yang hasil NHI ternyata tidak terbukti melanggar atau segala macam, ya tentunya haknya pemilik barang untuk mengambil barangnya. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih. Jadi masih hak pilih pemilik barang ya, kawan Prima. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mas dari M Dong. Jika import telah mendapatkan jalur SPPB, lalu pada saat buat SP2 tiba-tiba terkena NHI. Berarti harus pengurusan NHI terlebih dahulu ya, proses waktunya. Mungkin sudah bisa menjawab, Mas? Oke. Nah, NHI itu memang dikenakan untuk barang jalur hijau yang udah pasti mendapatkan SPPB. Nah, tapi waktu teman-teman mengurus SP2 tidak bisa keluar barangnya ya karena sudah kita lakukan tindakan pengamanan. Nah, untuk itu pengguna jasa juga seharusnya sudah mendapatkan pemberitahuan juga dari Bea Cukai bahwa akan melakukan NHI. Nah, nanti kita balik seperti cerita tadi yang saya ceritakan di awal. Pengguna jasa bisa menghubungi petugas P2 lapangan yang membawahi lokasi barang pengguna jasa untuk dilakukan proses pemeriksaan NHI. Begitu. Oke, Mas. Terus ada lagi nih, Mas. Dari N. Handayani 664. Mohon advice-nya mengapa barang yang berulang diimpor bisa terkena NHI dan bagaimana mekanisme agar kami bisa mendapatkan report hasil tes lab barang NHI. Terima kasih. Teman-teman mungkin dari narasumbernya terjadi kendala teknis. Apabila ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar saja ya teman-teman. Oke, Mas Ipul Adi telah kembali lagi ya Mas ya. Bagaimana tadi, Mbak? Ada pertanyaan nih Mas yang terakhir dari N. Handayani 664. Mohon advice-nya Mas, mengapa barang yang berulang diimpor bisa terkena NHI dan bagaimana mekanismenya agar kami bisa mendapatkan report hasil tes log yang barangnya kena NHI tersebut. Oke, baik. Seperti tadi sudah kami sampaikan juga, walaupun importasinya sudah rutin, bukan berarti akan tanda kutip akan lolos dari NHI ya. Jadi parameternya itu teman-teman intelijen pasti punya alasan yang kuat.
kenapa NHI itu harus dilakukan. Nah, jadi pengguna jasa ya nggak perlu khawatir, tinggal jalankan saja lagi seperti itu. Baik. Sepertinya banyak pertanyaan yang masuk ya, Mas ya. Langsung dibacakan saja ya, Mas ya, dari Eti Gunamulya. Biasanya berapa lama proses pengurusan NHI sampai barang diizinkan keluar dari wilayah pabean? Selama ini berapa lama sih, Mas, gitu kali ya proses NHI-nya di Baik, BC Priuk? berapa lama proses NHI sampai selesai ya? Berarti selesai di sini teman-teman pengguna jasa bisa mengambil barangnya gitu ya, kurang lebih ya. Iya, Oke. kurang lebih bisa keluar dari kawasan pabean terus diambil barangnya. Oke. Ini NHI. Jadi proses pemeriksaannya itu nanti kan ada bermacam-macam hasil ya, kejadian gitu. Kalau normalnya, andai kata hasil NHI-nya itu uh, tidak ditemukan pelanggaran lah, paling misalnya hanya geser high code dan menyebabkan notul. Nah, itu kalau ditanya berapa waktunya, kita punya waktu layanan seperti ini. Untuk pemeriksaannya sendiri, biasanya itu hari ini disiapkan, hari ini selesai pemeriksaannya. Oke, itu udah 1 hari. Di sini juga saya nggak tahu nih yang bertanya ini pengguna apa, PPJK atau importir. Nah, di sini kesiapan barang itu juga berpengaruh dengan lama atau cepatnya dari proses pemeriksaan NHI. Kalau penyiapan barangnya cepat, maka lebih cepat proses pemeriksaannya. Nah, kalau terkendala masalah lab juga berarti kan harus ada delay penyiapan mobil lab. Nah, itu dari proses pemeriksaan. Berikutnya, pemeriksaan analisa oleh analis penindakan. Jadi hasil pemeriksaan akan diserahkan ke analis penindakan. Analis penindakan punya batas waktu 7 hari. 7 hari kalau normal. Nah, normal tidak normalnya itu per kasus ya, per kasus, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa bisa lebih dari waktu 7 hari itu? Nah, normalnya sendiri kalau memang tidak ada masalah, itu 2-3 hari sudah selesai di analis penindakan. Berikutnya, kalau tidak ada pelanggaran, maka kalau impor, seksi penindakan akan bersurat ke FPD untuk melakukan menerima penetapan. Nah, di sini ada terobosan ya dari pimpinan bahwa kalau tidak ada pelanggaran, maka otomatis segel akan segera dibuka tanpa ada permohonan. Nah, jadi kalau kita hitung normal tanpa hambatan, kurang lebih 1 minggu itu udah clear semuanya. Itu 1 minggu paling lama. Begitu, Mbak. Oke, berarti sebenarnya kan emang cepat ya Mas ya, tergantung barangnya juga. Paling 1 minggu nih, kalau barangnya ada kendala khusus mungkin akan lebih panjang lagi dari Yeah. lab-nya gitu ya Mas. Terus dari Anggiat_HTGL, atas dasar apa nih dari pihak Bea Cukai memberikan random NHI ke eksportir dan importir? Karena proses NHI juga membutuhkan waktu yang lama. Terus apakah dari pihak TPS ada kompensasi demurrage gitu, Mas? Oke, baik. Pertama, dasarnya apa gitu ya, Mbak ya. Nah, dasarnya NHI itu apa? Nah, kalau dasar hukumnya sendiri itu di Perdirjen nomor 7 Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor 17 tahun 2020. Di situ ada dasar hukum untuk NHI. Nah, kalau ditanya dasarnya kenapa eksportir A atau importir B kena NHI, nah itu ada parameter khusus. Nah, parameter khususnya itu macam-macam. Yang jelas, semua bisa dipertanggungjawabkan kenapa bakal kena NHI. Nah, tapi juga seperti
yang saya jelaskan di awal tadi, belum tentu NHI itu karena ada pelanggaran. Ini semua kan dasarnya baru indikasi. Nah, jadi saya mungkin Pak Agiat ya, Pak atau Mbak nih, Pak Agiat ini mungkin Agiat HTGL. Pak Agiat mungkin ikuti diskusi kita ini nggak di awal kali itu, jadi nggak dengar penjelasan Atau kita di mungkin awal tadi barangnya gitu. kena random check NHI ya Bapak. Mungkin pengen tahu nih apa alasannya gitu kok saya bisa kena barang NHI padahal mungkin Pak Anggit barangnya sudah sesuai sama dokumen-dokumennya gitu kali ya. Iya. Terus ada lagi nih Mas dari Pranowo 0310. Apakah kalau pemeriksaan NHI sudah selesai, importer eksportir bisa mendapatkan salinan keputusannya? Salinan keputusannya mungkin seperti apa ya, Mas? Salinan putusannya itu bukan haknya importer eksportir ya, salinan putusannya. Tapi hasil putusannya itu importer eksportir pasti dapat, karena itu haknya importer. Ya, salinannya itu tidak bisa didapatkan, tapi putusannya itu dapat. Contoh, kalau misalnya impor ada SPBL, kalau memang dia terkena barang larangan dan pembatasan, seperti itu. Oke, seperti itu ya Bapak Pranowo 0310. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, kita lanjut diskusi lagi ya Mas ya terkait NHI. Nah, tadi kan udah di proses pemeriksaan NHI nih. Terus dokumennya yang perlu disiapin apa saja nih Mas bagi kawan prima yang barangnya kena NHI? Dokumen yang ini ya, Diterima, ya yang mungkin diterima oleh pengguna jasa setelah dilakukan pemeriksaan itu apa aja yang oke. didapatkan gitu. Mungkin dokumen yang bisa dibawa pulang kali ya. Mungkin dokumen yang bisa dibawa pulang dari kawan prima nih dapat apa nih setelah dapat NHI dapat oleh apa gitu di dokumennya. Oke. Bukti dah Gitu. kerja mungkin gitu kali ya. Bukti kerja bagi kawan prima, bukti kerja buat nanti dilaporkan ke atasannya mungkin Mas ya. Mungkin. Seperti itu. Oke. Jadi setelah proses pemeriksaan NHI, teman-teman pengguna jasa nanti akan diberikan dokumen berupa SBP, terus BA pemeriksaan, BA penegahan, BA penyegelan, dan biaya pengambilan BA pengambilan contoh apabila ada pengambilan contoh. Nah, di sini saya juga mengingatkan juga nih pengguna jasa, Bapak pengguna jasa, apabila barang contoh sudah diserahkan dan apabila sudah bisa rilis NHI-nya sudah selesai, segel sudah dibuka, kita minta tolong nih barang contohnya diambil juga gitu, jangan ditinggal. Karena jadi sarang tikus juga. Nah, dapat Gitu, pesan-kesan nih dari Bapak Zikrul ya bagi kawan prima kalau ada barang contoh bisa langsung diambil aja daripada nanti di sini ya Mas ya menumpuk gudangnya udah penuh kita tidak ada tempat lagi. boleh. Terus ini Mas kalau proses selanjutnya kan setelah dilakukan pemeriksaan fisik itu seperti apa Mas? Nah, oke. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, maka berkas penindakan dan contoh barang apabila ada tadi diteruskan kepada analis penindakan untuk dilakukan analisis lebih lanjut dan menentukan hasil penindakan. Analisis dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran atas penindakan yang dilakukan. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, maka dituangkan ke dalam laporan pelanggaran atau LP untuk diteruskan ke seksi penyidikan. Dalam hal tidak terdapat dugaan pelanggaran, maka terhadap hasil analisis diteruskan kepada PFPD untuk barang impor, kepada PPC 3 seksi PPC 2 untuk barang ekspor dalam bentuk nota dinas untuk dilakukan penetapan. Atas barang impor apabila hasil pemeriksaan dan analisa NHI kedapatan jumlah dan jenis barang sesuai, serta tidak terdapat indikasi barang lartas, maka langsung diterbitkan surat tugas pembukaan segel terhadap barang impor tersebut. Sedangkan atas barang ekspor tetap harus diajukan permohonan pembukaan segel setelah mendapatkan respon pembetulan ataupun pembatalan ekspor dari bidang PPC 3. Nah, jadi
seperti tadi yang saya sampaikan, kalau memang tidak ada indikasi pelanggaran segala macam, surat tugas pembukaan segel akan dikeluarkan otomatis tanpa nunggu permohonan. Nah, pengguna jasa juga nanti akan kita beritahu, ini udah bisa dibuka segel, silakan ke posko P2 lapangan setempat. Jadi langsung bisa keluar. Itu Mbak. Oke, sangat mudah ya sebenarnya Mas ya. Cuma ini Kang Prima sepertinya kayak udah pusing sendiri nih, aduh NHI gini-gini. Padahal mah prosesnya lancar-lancar aja ya Mas ya, kalau nggak ada indikasi pelanggaran nih bagi Kang Prima. Kemudian nih Mas, yang tadi kan bilang pelanggaran. Emang pelanggaran tuh apa saja nih Mas di bidang impor atau ekspor? Mungkin bisa disebutkan nih Mas bagi kawan Prima supaya lebih paham pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Oke, baik. Ini saya rasa cukup penting ya, ini poin ini ya. Jadi pelanggaran secara administrasi atau pidana untuk impor berupa ini. Jumlah barang tidak sesuai pemberitahuan, kedapatan selisih lebih terkait dengan ketentuan larangan pembatasan. Itu yang pertama. Kedua, jenis barang tidak sesuai pemberitahuan. Yang tadi jumlah ya, sekarang jenis. Jenis barang tidak sesuai pemberitahuan juga terkait dengan ketentuan larangan dan pembatasan. Nah, yang ketiga, temuan jumlah jenis barang impor tidak sesuai pemberitahuan yang membutuhkan penelitian lebih mendalam. Nah, jadi yang tadi ada 3 poin ya. Yang poin pertama, poin kedua itu terkait dengan barang larangan pembatasan. Tapi apabila tidak terkait dengan ketentuan larangan pembatasan juga ada salah pemberitahuan, pimpinan berhak menilai ini ada indikasi pelanggaran apa enggak. Nah, jadi di sini kita berharap kawan-kawan importir untuk mengajak ya, kita mengajak untuk patuh, untuk tidak melakukan kesalahan. Nah, itu untuk di bidang impor. Nah, bagaimana untuk kegiatan ekspor? Nah, kegiatan ekspor yang disebut indikasi pelanggaran itu adalah jumlah barang tidak sesuai pemberitahuan, kedapatan selisih lebih terkait dengan ketentuan larangan pembatasan. Jumlah dan atau jenis barang tidak sesuai pemberitahuan terkait dengan ketentuan bea keluar. Selanjutnya, jumlah dan atau jenis barang tidak sesuai pemberitahuan terkait dengan ketentuan fasilitas kepabeanan seperti KIT atau TPB, tempat penyimpanan berikat. Berikutnya, jenis barang tidak sesuai pemberitahuan terkait dengan ketentuan larangan pembatasan. Yang tadi jumlah, sekarang jenis. Nah, yang terakhir adalah temuan jumlah jenis barang ekspor tidak sesuai pemberitahuan yang membutuhkan penelitian mendalam. Sama seperti impor, tidak hanya tidak hanya melulu di larangan pembatasan dan bea keluar. Tidak terkait dengan itu juga kalau ada indikasi pelanggaran, kita berhak untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Gitu, Mbak. Oke, Mas. Jadi kan tadi paling poin-poin pelanggarannya ya, Mas ya. Nah, pahit-pahitnya nih, apabila terjadi pelanggaran nih bagi kawan Prima terus diterbitkan LP. Terus alur selanjutnya tuh seperti apa ya, Mas kira-kira? Bila terjadi pelanggaran beneran nih, ditemukan tiba-tiba juga jenis barang tidak sesuai lah apa gitu ya, Mas ya. Sesuai yang di lapangan. Oke. Ya, apabila LP diterbitkan ya. Oke. Nah, atas LP tersebut seksi penindakan akan menerbitkan LP diteruskan ke seksi penyidikan untuk dilakukan penelitian dan atau ada atau tidaknya pelanggaran atau membuat terang pelanggaran. Nah, jadi teman-teman dari seksi penyidikan akan meneliti lagi atas indikasi yang kita sampaikan. Penelitiannya itu bisa macam-macam ya, bahkan termasuk pemanggilan untuk
wawancara pemilik barang, wawancara pengurus segala macam. Itu untuk meneliti lebih dalam dan untuk membuat terang pelanggaran atau tidak. Nah, tindak lanjut penelitian dapat berupa dilanjutkan prosesnya ke tahap penyidikan jika ada dugaan pelanggaran pidana. Jadi kalau memang ternyata sudah kuat indikasinya ini pelanggaran dan indikasi ke pidana, maka akan diteruskan ke proses penyidikan. Nah, kalau hanya pelanggaran bersifat administrasi, maka seksi penyidikan akan meneruskan ke PFPD untuk mendapatkan penetapan lebih lanjut. Begitu, Mbak. Oke. Nah, tadi kan bilang terkait proses penyidikan ya, Mas. Kalau misalnya proses penyidikan sendiri tuh di bidang tindakan penyidikan sekarang masih di lantai 3 ya, diulang, Mas, Mbak? ya sepertinya. Untuk proses penyidikan, Mas, nanti kan dari kawan prima nih, ada yang dipanggil untuk wawancara. Itu prosesnya masih di lantai 3 atau ada ruang tersendiri gitu, Mas? Karena mengingatkan PTSP sudah jadi satu di lantai bawah gitu. Oh ya, ini khusus untuk penyidikan ada ruang khusus ya. Nanti akan dipanggil dan akan dilakukan wawancara di ruangan khusus itu, bukan di PTSP. Oke, seperti itu ya kawan prima, jika terjadi pelanggaran, ikuti alurnya sampai Mbak, selesai. bukan pelanggaran ya, indikasi pelanggaran. Gitu. Oh, masih indikasi pelanggaran. Iya, ya. Sudah direvisi nih guys. Kalau ada NHI belum tentu ada pelanggaran, tapi ada indikasi. Jadi kawan prima jangan sebel dulu, jangan kesel. Ikuti saja alurnya sampai selesai. Gitu ya Mas ya? Iya. Nah ini Mas ada lagi nih. Nah, dari Yanda Fitri. Barang udah SPPD. Ternyata nggak bisa keluar dan tes lab. Terus hasil labnya ada penetapan HS kode yang kena PI besi baja dan kena SPBL. Jika kami proses PI besi bajanya, apakah barangnya bisa keluar, Mas? Barang udah SPBB, ternyata nggak bisa keluar dan tes lab. Ternyata hasil lab ada penetapan HS code yang kena PI besi baja dan kena SPBL. Oke. Ini kaitannya secara umum ya, nggak tidak hanya NHI ya. Mungkin itu yang maksudnya ya. Mungkin dari Ibu atau Bapak Yandi Fitri, jika masih join live, tinggalkan komen. Tadi pertanyaan yang kurang jelasnya apa, Mas? Oke, jadi simpelnya seperti ini aja sederhananya ya. Kalau saya nggak salah paham Salah nih, tangkap ya, Mas salah ya. tangkap ya, Takutnya nggak kita salah salah tangkap. tangkap nih, Ibu Karena Bapak saya Yandi bukan Fitri kiper dari juga, jadi suka pertanyaannya. salah tangkap. Iya. Kalau kiper udah terlatih ya nangkap bola gitu. Kalau nggak salah tangkap nih pertanyaan ibu ya, Bu Yandi Fitri ini ternyata ada hasil labnya terkena larangan PI besi baja. Sedangkan di awalnya itu pemberitahuannya nggak seperti itu. Nah, kalau bisa ngurus PI-nya besi baja keluarnya itu kapan? Nah, ini sebenarnya putusannya itu adalah di Bapak-Bapak PFPD. Tepatnya itu Bapak-Bapak PFPD lah yang bisa menjawabnya. Kami di sini hanya melakukan pemeriksaan dan meneruskan hasil pemeriksaan kami kepada Bapak-Bapak PFPD. Mungkin nanti di sesi lainnya mungkin bisa Mbak ditanyakan. Oh, nih. Kalau itu Ada yang sesi ditanyakan 2 ya. khusus. Ada sesi 2 khusus untuk Mas Zikrul ya mungkin ya. Teman-teman kawan prima mungkin bisa request lagi nih Mas Zikrul. Sepertinya asik pembahasannya. Nanti next mungkin Mas Zikrul datang lagi ke sini ya Mas ya. Bukan saya. Kalau pertanyaannya seperti itu yang jawab itu Bapak-Bapak PFPD. Oh, Bapak PPD mungkin Iya. ya. Nanti kita akan selesaikan Mas bersama. Terus ada pertanyaan lagi kawan prima? Atau kalau enggak kita lanjutkan diskusi aja nih Mas. Tadi kan sudah diterbitkan LP dan lain-lain ya Mas. Terus habis itu jika prosesnya ke PPD terhadap barang impor dan ke PPC terhadap barang ekspor, apa selanjutnya nih Mas yang harus
dilakukan oleh importir PPJK atau kawan prima nih kita nyebutnya. Oke, baik. Ini sudah ke hasil penelitian kita itu tidak ada indikasi pelanggaran lah ya. Nah, jadi kita akan meneruskan ke PPD untuk barang impor, teruskan ke PPC 3 untuk barang ekspor. Nah, kita menunggu respon dari bapak-bapak PPD. Apabila bapak-bapak PPD menetapkan barang larangan atau SPBL, kalau SPBL-nya sebagian, artinya ini misalnya pemberitahuannya itu ada 10 barang, 10 item. Ternyata yang di SPBL itu 3 item. Nah, pengguna jasa berhak melakukan pengurangan sebagian. Jadi yang di SPBL 3 item itu ditegah, yang tidak terkena SPBL bisa dikeluarkan. Itu kalau tidak seluruhnya kena SPBL. Nah, kalau apabila terkena SPBL seluruhnya, maka barang itu nggak bisa dikeluarkan, tapi teman-teman pengguna jasa bisa mengajukan reekspor terhadap barang yang terkena SPBL itu. Bisa melakukan reekspor atau pemenuhan lartas. Juga terhadap barang yang pengeluaran sebagian tadi, yang 3 item itu bisa diekspor atau pemenuhan lartasnya. Tergantung lartasnya apa, tergantung peraturan terkait larangan pembatasan itu. Nah, berikutnya, apabila putusannya tidak ada SPBL, hanya notul, ya kita balik lagi yang seperti awal tadi, akan langsung dibukakan, akan diterbitkan ST pembukaan segel, bapak-bapak ibu bisa langsung ke mengeluarkan barangnya. Apabila kena notul, bayar. Kalau nggak kena notul, nggak usah bayar. Sedekah ya, boleh lah. Itu ya. Kuncinya seperti itu ya Mas. Kalau kena notul, itu impor ya. Untuk sedekah impor ya Mas. Ya oke. Terus ekspor. Gimana Mas selanjutnya? Nah, ya. Ekspor. Nah, ini untuk ekspor. Nah, jadi untuk ekspor, hasil analisa dari teman-teman penindakan akan diteruskan ke PC 3. Nah, di situ nanti pengguna jasa akan mendapatkan surat dari kepala kantor yang isinya itu adalah petunjuk lebih lanjut terhadap barang ekspor teman-teman pengguna jasa. Apakah itu batal ekspor, apakah nutul, atau mekanisme lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Oke, sangat mantap sekali nih penjelasannya dari Mas Zikru. Ada yang komen nih Mas dari Asta Pratama, mantap Pak Zikru penjelasannya, itu udah pada paham nih kayaknya nih, kawan prima. Dari Eti Guna Mulia juga tadi, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, sepertinya sudah mulai di akhir acara nih Pak. Nah, kawan prima tadi yang sudah bertanya, ada 2 pemenang nih yang mendapatkan souvenir khusus dari Bea Cukai Priuk. Siapa itu pemenangnya? Ya, Imam Nes Ramadan dan N Handayani 664. Nanti bagi para pemenang bisa mengirimkan alamatnya via DM Instagram ya, kawan prima, di @beacukai_priuk. Nah, ini Mas, ada lagi nih. Terakhir, untuk informasi kawan prima, bahwa di Bea Cukai Tanjung Priuk, kita telah menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP dan ISO 37001 tahun 2016, di mana tujuan penerapan SMAP ini adalah yang pertama, mencegah terjadinya penyuapan, kemudian mendeteksi resiko penyuapan, dan menangani bila terjadinya penyuapan. Apabila kawan prima menemukan indikasi penyuapan, bisa mengadukan kepada media sosial platform resmi kami, yaitu pertama bisa di telepon, SMS, atau WA di 081282 820777
atau surat melalui pengaduan.kpu-priok@custom.go.id. Bisa juga melalui aplikasi pengaduan online di Sipuma www.beacukai.go.id/pengaduan dan di Wise Kemenq www.wise.kemenq.go.id. Atau kawan Prima juga bisa langsung nih melakukan pengaduan, kritik, saran maupun pujian juga boleh di lantai 1 bidang kepatuhan internal. Nanti kawan Prima langsung ke kantor Bea Cukai Tanjung Priok saja di Jalan Pabean nomor 1 Jakarta Utara. Nah, ini Mas Imam Nezir Ramadan sudah pernah dapat souvenir ya, Mas ya? Sepertinya Mas Imam ini live Instagram penonton setia ya, Mas ya. Mungkin bisa mendapatkan apa lagi nih panitia selain souvenir? Nanti dikasih tahu sama admin BC Priok langsung ya, Mas ya. Nanti akan dihubungi lebih lanjut. Oke. Masih ditunggu bagi kawan Prima yang ingin menanyakan terkait NHI atau mungkin terakhir Mas Ikrul buat kawan Prima pesan kesannya seperti apa nih biar tidak terkena NHI atau cara menghadapi NHI biar lebih tenang gitu ya Mas ya, gak yang huru hara, gak yang kesal dulu gitu. Mungkin pesan-kesan terakhirnya nih Mas buat kawan Primanya. Biar nggak terkena NHI ya. Gimana caranya ya? Gimana Jadi tuh Mas? Atau menghadapi badai NHI ini seperti apa Mas? Gini, mungkin kita coba buka hati lah mungkin ya. Jadi jangan, biar nggak kena NHI ya jangan melakukan ekspor impor gitu. Karena NHI ini ya suatu hal yang satu rangkaian dari kegiatan pengawasan ekspor dan impor. Nah, jadi NHI itu nggak perlu dihindari, cukup patuh saja dengan aturan, NHI dihadapi dengan tenang. Mungkin gitu aja, Mbak. Oke, itu tips and trick yang sangat baik ya, Mas ya. Karena pasti NHI itu random spot check lah intinya ya. Seperti itu ya, Mas ya. Bagi kawan Prima, jangan sedih dan jangan kesal duluan. Ikuti saja alurnya, seperti itu. Nah, untuk update informasi kepabeanan dan cukai serta kegiatan di Bea Cukai Priok, kawan Prima juga dapat follow, like, subscribe, dan share di media sosial platform resmi kami. Di Facebook ada, Twitter, TikTok, Instagram, maupun YouTube @beacukai.priok. Kawan Prima juga bisa melakukan live chat 24/7 di bit.ly/chat BC Priok. Kemudian, kawan Prima juga bisa melaksanakan panggilan telepon yang akan dilayani oleh Bravo Bea Cukai di 1.500-225. Apabila kawan Prima masih pengen nih tatap muka secara langsung, petugas kami akan melayani Anda, yaitu akan dilayani di lantai ground oleh sisi umum maupun sisi MIPA. Demikian live Instagram pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Mas Ikrul. Terima kasih, Mas, telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada kawan Prima yang telah menyediakan waktunya untuk mengikuti join live Instagram kami. Apabila kawan Prima memiliki ide unik atau tema yang akan kita bahas, bisa langsung DM via Instagram di @beacukai.priok. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di Anjani, dengarkan aku. Anjani, tolong. Cukup, Mas. Aku tahu semuanya. Anjani, sebenarnya HP-ku kecopetan di Kapadokia. Aku beli HP baru, tapi pas sampai Indo, dia nggak ada sinyal. Loh, Mas, masa kamu nggak ngerti sih? Kamu tinggal registrasi email di Bea Cukai. Gak mau kan kejadian kayak gini? Cara registrasi email di Bea Cukai Priok. Pertama, kamu harus daftarin email HP baru kamu ke www.beacukai.go.id /register email. Setelah dapat kode barcode,
simpan, dan print barcode-nya sebagai salah satu persyaratan yang harus diserahkan ke Bea Cukai Priok. Selain itu, siapin juga persyaratan lain sebagai berikut. Setelah lengkap, bawa dokumen persyaratan tersebut ke kantor Bea Cukai Priok. Eits, sebelum ke sana, buat janji tatap muka terlebih dahulu ya. Di stream melalui halaman bcpriok.net biar gak ngantri. Ingat ya, prokes. Gampang kan? Jangan sampai kelewat loh. Menurut Perdirjen nomor Per 13 BC 2021, batas waktunya hanya 60 hari sejak tanggal kedatangan. Dan untuk mendapatkan pembebasan, paling lambat 5 hari setelah selesai karantina, menurut pasal 10 ayat 4. Mas, siapa Lydia? Waspada penipuan. Konfirmasikan informasi kamu melalui 15225 atau tautan berikut ini.